Selamat siang Ibu Bapa, saudara-saudari, kaum muda dan adik-adik yang terkasih. Hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi Hari Raya Semua Orang Kudus di Kapel Biara Karmel OCD Santo Yosef Klender, Jakarta yang baru saja resmi berdiri secara kanonik. Yesus, tolonglah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah para murid-Nya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Para suster dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan di awal bulan November ini, gereja merayakan semua orang kudus. Bagaimana menjadi orang kudus? Susah nggak? Jawabannya tentu tidak mudah. Tetapi bila kita bercermin pada bacaan hari ini, ada jawaban sederhana. Menjadi orang kudus berarti pertama-tama menjadi bahagia. Itulah yang tadi kita dengarkan dalam Injil yang bersama kita dengarkan mengenai sabda bahagia. Yesus mengajar para murid-Nya sebagai ungkapan di awal dengan mengatakan, "Mari kita berbahagia." Maka menjadi kudus berarti juga pertama-tama adalah menjadi bahagia. Maka kita bisa bertanya, apakah aku bahagia dalam hidup ini? Kalau jawabannya sudah iya, maka ke arah kekudusan akan lebih mudah dijelaskan. Tetapi jika tidak, maka pasti jawabannya juga tidak mudah. Maka pertama-tama ini yang kita renungkan bersama. Menjadi bahagia dalam upaya dan usaha kita menggapai kekudusan. Melalui kebahagiaan, kekudusan itu pasti terpancar. Para suster yang ada mengikuti perayaan ini, kalau dari wajahnya kelihatan semuanya tersenyum dan bahagia. Tetapi siapa yang bisa tahu bahagia di dalam? Adalah masing-masing. Ini yang menjadi pokok. Karena bahagia itu bukan semata-mata apa yang tampil, tetapi juga pertama-tama apa yang ada dalam hati. Dan dalam hati itulah yang tampil keluar. Maka kita bisa berkata, apa itu kebahagiaan? Apa itu bahagia? Apakah bahagia soal saya punya uang? Saya bisa plesiran pergi kemana-mana? Saya bisa menikmati makanan seenak apapun? Apakah itu yang bahagia? Kiranya tidak. Atau mungkin kita bisa melihat apakah orang yang di pinggir jalan yang berjuang mencari suap nasi, apakah mereka tidak mungkin bahagia? Kiranya
disinilah refleksinya. Apa itu bahagia? Bila kita melihat bahagia itu dari dalam diri, mungkin kita bisa berkata dengan sederhana. Bahagia itu dimulai dari pertama-tama upaya dan usaha menerima kedirian. Menerima kedirian. Bukan semata-mata menerima pasrah, ya sudah. Tetapi menerima kedirian dalam suatu kerangka, betapa aku menyadari hidupku dalam kerangka karya penyelamatan Allah, dalam kerangka berkat Tuhan yang diberikan dalam hidupku. Inilah yang kiranya bisa kita lihat bersama dengan apa yang terungkap dalam bacaan kedua tadi. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh dikasihi oleh Allah. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh berharga. Dan oleh karena kita berharga di hadapan Allah, kita senantiasa pasti dipelihara dan bahkan diberi akan janji keselamatan. Maka hidup ini yang kita terima dalam suatu ungkapan keyakinan iman, yang kita terima dalam suatu ungkapan penerimaan diri Allah yang berkarya, disitulah kita akan semakin menyadari Allah yang bertindak dan memelihara hidup kita. Di sini kebahagiaan bisa muncul dan ada. Menerima diri, bukan pertama-tama selalu memprotes diri. Gampang bagaimana menerima diri? Caranya sederhana, mari kita bercermin. Kalau bercermin, kita lihat cermin diri kita udah susah. Wah, kok ada yang kurang melulu? Ada jerawatnya lah, atau rambutnya lah. Atau kalau kita melihat, wah saya sudah puas dengan diri saya. Menerima apa adanya. Kalau cantik ya syukurlah cantik. Kalau pas-pasan ya diterima juga pas-pasan. Tetapi di situ ada penerimaan diri. Ada penerimaan diri yang akhirnya membuat suatu yang namanya syukur. Ada berkat Allah yang boleh kuterima. Dan dalam berkat itu aku menjalani hidup. Inilah yang kiranya menjadi titik awal. Betapa kita mengarah ke kekudusan memulai dengan kita bahagia atas diri kita. Bukan semata-mata dari apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam dan itu keluar pada diri kita. Maka bercermin pada Injil hari ini, di mana Yesus mengajarkan kepada para muridnya 8 sabda bahagia, kembali kita diajak bagaimana sekarang kita sungguh menata kebahagiaan itu. Menarik ketika di awal Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan surga. Kebahagiaan itu pertama-tama mengungkapkan sikap apa? Ini yang diungkapkan dalam kitab suci. Bukan soal miskin dalam arti harafiah, tak punya duit, status sosial dalam kemiskinan. Tetapi pertama-tama lain adalah kemiskinan di mana aku semakin mampu menaruh harapan kepada Allah. Miskin di hadapan Allah. Miskin dalam ungkapan bahasa Ibraninya anawin. Di mana orang akhirnya berharap kepada Allah. Menggantungkan dirinya, bersandar pada Allah. Kebahagiaan adalah ketika manusia sungguh bisa bersandar pada Allah. Mungkin ketika kita coba bertanya, ketika kita berdoa dan dalam memohon terus kepada Tuhan, disitulah sebenarnya kita, apakah aku bahagia dalam segala ungkapan permohonan doaku kepada Allah. Aku yang bersandar kepada Allah. Aku yang menggantungkan hidupku kepada Allah, di mana pasti Allah bertindak. Orang yang miskin, yang senantiasa menaruh hidupnya kepada Allah. Dan dilanjutkan lagi, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita dalam arti apa? Orang yang selalu sedih melulu, orang yang ketiban sial melulu, orang yang senantiasa dalam tanda kutip mengalami penderitaan melulu. Kiranya tidak semata-mata begitu. Orang yang berduka cita yang tak lain adalah orang yang senantiasa yang tadi bersandar kepada Allah, mengungkapkan hidupnya senantiasa berharap kepada Allah. Ingat, iman dalam penerimaannya pada akhirnya juga
iman yang senantiasa berharap. Orang yang berduka cita akan memperoleh penghiburan. Harapannya sungguh hanya kepada Allah. Betapa dirinya sungguh menaruh harapan itu. Menunggu penantian penyelenggaraan ilahi, bukan dalam arti diam, tetapi juga dalam suatu ungkapan penerimaan diri yang pada akhirnya mengajak untuk berbuat dalam suatu keyakinan iman, berharap akan penyelenggaraan Allah yang memberikan berkat dalam hidup ini. Lanjut, kita juga bisa melihat, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang bersandar pada Allah, kemudian semakin orang yang berharap kepada Allah, sekarang diajak orang yang lemah lembut sehingga memiliki bumi. Yang lemah lembut bagaimana? Yang tak lain adalah semakin hidup yang menyandarkan diri pada Allah, semakin hidup yang berharap kepada Allah, semakin hidup yang mengungkapkan kerendahan hati. Sehingga dia semakin memiliki bumi. Orang yang rendah hati kembali menjadi suatu orang yang senantiasa mampu melihat orang lain sebagai orang yang berharga. Kerendahan hati menjadi suatu ungkapan lemah lembut sehingga memiliki bumi, memiliki kehidupan ini. Ditambah lagi dengan ungkapan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apalagi maksudnya? Tak lain adalah ketika dia semakin mampu mengungkapkan hidup dalam kerendahan hati, ada yang mau dia perjuangkan dalam mengungkapkan penghargaan pada kehidupan pada orang lain. Tak lain adalah apa? Senantiasa mengupayakan dalam hidup ini dalam suatu keadilannya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran menyatakan keadilan, sehingga dalam keadilan tersebut mereka akan beroleh kemurahan. Keadilannya memancarkan kembali kemurahan Allah. Mari kita melihat Allah itu adil dari segi mana? Allah adil semakin nampak dari kemurahan hatinya. Keselamatan kita bukan semata-mata karena jasa kita, tetapi karena keadilan Allah dalam kemurahan hatinya. Sehingga dalam semuanya itu akhirnya dirangkum lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya. Sudah semakin mampu melihat saudaranya dalam semangat dalam keadilan, tak lain semuanya diarahkan dalam suatu hidup memperoleh kesucian. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Melihat semua yang dialami, melihat semua yang dilalui, melihat semua yang diterima sebagai sungguh baik adanya. Karena melihat semuanya sebagai pemberian dan juga karya Allah. Sehingga dengan semuanya itu, hidup ini sungguh memang dibaktikan dan diabdikan kepada Allah. Lantas lanjut lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah nampak buah dari hidup semakin dekat dengan Allah adalah pembawa sukacita. Di sini kebahagiaan semakin nampak, membawa sukacita, membawa damai, membawa rahmat, berkat cinta Allah yang telah dihidupi, dialami, dan kemudian dibagikan. Di sini nampak pribadi-pribadi sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, bahwa semuanya itu kita diajak untuk berbahagia menjadi saksi Allah. Kesucian kita bukan hanya berhenti pada diri kita, tetapi sungguh pada akhirnya menjadi saksi Allah. Dan menjadi saksi inilah sungguh kita memancarkan buah-buah rahmat dari yang tadi namanya hidupku yang bahagia. Maka saudara-saudariku dan para suster yang terkasih, menjadi bahagia pada akhirnya kembali pada suatu disposisi kita.
Apa yang mau aku jalani dalam hidup ini? Kebahagiaan bukan semata-mata oleh karena pemberian yang kita dapatkan dalam segala hal yang menyenangkan diri kita. Tetapi sungguh pada akhirnya apa yang sungguh kita hidupi dalam hidup ini. Maka kebahagiaan mengungkapkan kembali bersama terang sabda bahagia. Mengungkapkan dalam suatu dimensi relasi dan juga dimensi hidup kita. Relasi yang senantiasa kita tata. Relasiku pada diriku sendiri, relasiku pada orang lain, terlebih lagi relasiku dengan Allah. Dimensi hidup yang juga dimensi hidupku saat ini, tetapi juga dimensi hidupku pada saat nanti. Sebagaimana tadi dalam bacaan pertama diungkapkan gambaran tentang surga. Bahwa aku yang mau mengejar kekudusan, aku mau menggapai yang namanya surga. Pertanyaannya kembali, percayakah aku akan surga? Kalau aku percaya, disitulah aku meletakkan yang namanya keyakinanku. Dan ketika aku meletakkan keyakinanku itulah, aku berupaya untuk menggapai keyakinan itu. Sehingga surgaku bukan semata-mata pada saat nanti mati, tetapi surgaku senantiasa aku rintis dalam persiarahan perjuangan hidup ini, dalam mengupayakan hidup kekudusan yang dimulai dengan hidupku yang bahagia. Sehingga pada saatnya sungguh aku mengalami bahagia seperti para kudus. Beberapa waktu yang lalu kita tentunya melihat akan berita seorang anak yang dianugerahi Beato, yakni Carlo Akustis. Wajahnya walaupun dia mati, wajah tidur yang tersenyum. Wajah yang mendamaikan, wajah yang juga pada akhirnya menyiratkan hidup dalam suatu keyakinan, tapi juga hidup yang dia hayati dalam perjuangannya. Dan yang menarik dari dia adalah apa? Dia seorang anak yang berusia 15 tahun. Maka di situ nampak pula bahwa kekudusan bukan semata-mata dalam usia yang harus sepuh, tetapi segala usia pasti juga bisa menggapai kekudusan. Dan tentunya Carlo Akustis ini pasti dia mengalami bahagia. Bahagianya apa? Betapa dia bahagia mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi dia tidak hanya berhenti dalam suatu perayaan Ekaristi. Dia menjadi saksi dari perayaan Ekaristi itu. Dia bisa menggugah keluarganya, orang tuanya, orang-orang di sekitarnya untuk juga ikut mencintai Ekaristi. Kebahagiaan dia pada Ekaristi dia pancarkan dalam hidupnya. Dan itu akhirnya menjadi suatu saksi bahwa mengikuti perayaan Ekaristi, mengupayakan hidup dalam mengusahakan kehendak Allah, merupakan kebahagiaan yang terpancar dalam hidupnya dan membuat orang lain pun akhirnya juga mampu mengikutinya. Akhirnya para suster dan saudara-saudari yang terkasih, mari bersama dengan perayaan semua orang kudus, kembali kita ditantang dalam suatu pertanyaan sederhana. Sungguhkah aku mau mengupayakan hidup ini dalam suatu tawaran kasih Allah, mengupayakan kekudusan? Kekudusan yang aku hayati dalam hidup ini, dalam segala dimensi yang aku jalani, dalam segala tugas dan juga segala karya yang aku baktikan dalam seluruh hidupku, di mana aku memulainya semuanya dengan suatu perasaan sederhana. Aku yang bahagia. Semoga hidup kita selalu bahagia dalam mengikuti Tuhan, dan dalam bahagia itulah kita berupaya dan mengupayakan terus kekudusan dalam hidup ini, sehingga sungguh pada akhirnya, sebagaimana tadi dalam bacaan kedua, menatap Allah secara sempurna dalam kekudusannya yang sungguh membahagiakan. Amin. Dimuliakanlah Dia kini dan sepanjang segala masa. Amin.